warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan seluruhnya saja, ketemu lagi dengan saya Eko Murianto di konten Dadi Diman. Alhamdulillah hari ini kita bisa melakukan kegiatan sekaligus untuk dokumentasi karena ada kejadian yang luar biasa menurut saya, dan ini jarang terjadi selain di tempat ini. Nanti akan saya sampaikan. Jadi pada kesempatan ini rekan-rekan saya ditemani Pak Sekendani. Mas Dani ini rekan-rekan untuk teman-teman Purna Praja dan teman-teman Panglima. Beliau ini angkatan 01, senior saya ini. Kemudian ada Pak Kapolsek, ada Pak Ramil. Pak Dani ini definitif di Kecamatan Sidoarjo, kemudian merangkap di sebagai PRT Camat Panean. Nah, di Panean ini ada yang menarik rekan-rekan karena beberapa waktu yang lalu sempat viral begitu adanya komplain terkait dengan pelaksanaan ujian perangkat desa, ya Mas Dani, di Desa Bedagung, di Desa Bedagung. Nah, seperti yang arahan Pak Bupati beberapa waktu yang lalu, seorang pemimpin itu harus mempunyai keberanian mengambil sikap dan tindakan yang terukur, artinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Di Magetan ini belum pernah terjadi ujian ulang karena adanya komplain. Nah, ini Pak Camat, Mas Dani mungkin bisa menyampaikan sampai terjadinya proses ujian ulang seperti yang penjenengan lihat di depan tadi, yang prolognya sudah ada. Ini Pak Camat akan menyampaikan itu bagaimana ceritanya itu. Jadi begini, memang benar yang saudara sampaikan bahwa ujian ulang itu terjadi kalau kondisi memang drop. Ini yang nilainya sama. Ya. Tapi dalam hal ini panitia saya anggap lalai atau ceroboh atau mungkin lupa, karena standar soal yang diujikan dari materi standar SLTA itu harusnya multiple choice itu pakai standar pilihan ganda sampai E. Yeah. Nah, ini kadang-kadang ini yang kita kadang-kadang harus cermat melihat itu. Nah, ini mereka menggunakan standar pakai D, ada yang E. Iya, campuran ya, artinya antara multiple choice itu ada yang 5, ada yang 4 gitu ya Mas ya. 5 ya. Terus yang kedua dari kunci jawaban dari mereka juga ada terjadi kesalahan. Kunci jawabannya salah. Kunci jawabannya salah. Jadi kunci jawabannya salah, setelah kita sampling dari 50 soal itu ada 29 kunci jawabannya salah. Maka saya langsung mengambil sikap melaksanakan kita uji ulang. Artinya tidak dibatalkan. Karena saya merasa melihat di sini ada kejanggalan dan panitia lalai dalam menyusun soal-soal. Yang kedua juga ada kesalahan dari kunci jawabannya. Terus ini Mas Dani, ya. Untuk proses uji ulang ini kan tentunya lewat tahapan ya, sosialisasi, kemudian komplain dari peserta itu kurang dari 1 kali 24 jam. Nah, Forkopimda waktu itu sudah komunikasi dengan yang bersangkutan dengan tim itu, ya. Sudah mengumpulkan gitu ya. Ya, artinya kita mengumpulkan mereka untuk uji ulang, terus akhirnya kita membuat tatib baru untuk menyempurnakan tatib sebelumnya. Untuk menyempurnakan tatib sebelumnya karena tidak diatur di dalam tatib yang lama. Oh, jadi ujian ulang ini muncul sebagai akibat adanya perubahan tatib. Betul. Sehingga dasar hukumnya jelas. Oh iya. Gitu. Kemudian pada saat uji ulang ini untuk menjaga kepercayaan kok bisa ditarik ke kecamatan, ini ceritanya gimana nih Mas? Begini. Ini kan jarang nih. Biasanya kan ujian itu di desa, terus ini di kecamatan, ini ceritanya bagaimana Mas? Karena adanya kelalaian panitia sehingga trust kepercayaan dari masyarakat itu sangat turun. Kita di sini hanya memfasilitasi, membantu dan memantau perkembangan uji ulang itu. Jadi sebenarnya tidak ada maksud apa-apa dan kita tidak mengambil alih, tapi kita hanya membantu menyelesaikan masalah ini biar terurai. Karena trust dari masyarakat, kepercayaan itu sudah menurun dari ke panitia maksudnya. Artinya ditariknya ke sini ini hanya semata-mata untuk kita lebih pengawasan lebih bagus, kemudian lebih transparan dan lebih akuntabel. Iya. Dan independen. Ini tadi saya Pak Camat ini kebetulan laporan rekan-rekan mulai tadi malam sudah mengumpulkan. Nah, ini untuk pembuatan soalnya
di kecamatan juga, di karantina pihak ketiganya. Bagaimana ceritanya? Jadi sebelumnya pembuatan soal itu dilaksanakan secara manual oleh panitia. Nah, terus akhirnya dengan adanya kebutuhan ini menjadi sebuah pembelajaran, akhirnya kita pihak ketigakan dan sistemnya kita buat CAT, computer assist test itu tadi, sehingga lebih transparan, hasilnya bisa langsung diketahui. Itu yang ini luar biasa rekan-rekan. Jadi keberanian Pak Camat untuk mengambil sikap di waktu yang begitu singkat, kurang lebih hanya 1 minggu tidak ada ya Mas ya. Kemudian koordinasi yang luar biasa dengan Pak Kapolsek, Pak dan Tamil, dan alhamdulillah di lapangan sampai saat ini situasi kondusif. Pak Kapolsek mungkin bisa menyampaikan ceritanya di anggota, kemudian rekan-rekan pendekatan ke masyarakat, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, kami selaku Kapolsek bersama Bapak Binsa, terutama dengan Pak dan Tamil, kami harus memastikan semua giat yang terjadi di wilayah Panean, dalam hal ini wilayah Dagung, karena ada giat yang sedikit bermasalah, kami tetap memastikan bahwa kondisi harus tetap aman. Jadi begitu mulai terjadi, bersama-sama kita kumpulkan, dan kami secara khusus menempatkan Babin Kamtibmas kami selalu menempel dan bersama Babinsa itu menempel semua giat yang dilakukan dan memonitor situasi desa Dagung. Ada gejolak apa, dan juga unit intel kami turunkan untuk memonitor situasi masyarakat. Jangan sampai nanti masyarakat melampiaskan kekecewaannya dengan dengan berdatang berbondong-bondong. Iya, apalagi ini pandemi ya Pak. Betul sekali. Jadi setelah pandemi kita menghindari itu. Jadi kami terus mengawal, bahkan untuk mencari pihak ketiga pun, maksudnya penguji pembuat soal pihak ketiga itu didampingi dari Babin Kamtibmas dan Babinsa. Pada waktu mencari pihak ketiganya ikut mendampingi panitia di sana untuk memastikan kenetralan bahwa ini ujian ulang ini benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sejujurnya dan seadil-adilnya. Pak Daramel, mungkin untuk situasi wilayah pantauan anggota gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Daramel, selama kegiatan ini kami bersama dengan Pak Kapolsek dan Pak Camat selalu memantau keadaan, memonitor keadaan dengan pendekatan personil persuasif. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Jadi dari mulai masa sudah kita istilahnya kita cegah dan lain sebagainya. Jadi untuk saat ini kondisi aman. Saya kembali ke Pak Camat ini. Mas Dani, ketika ujian ini kemarin sempat muncul isu ini dan itu ya, itu hal yang wajar menurut saya. Nah, untuk antisipasi, karena ini kan ternyata nggak semua hadir, artinya dari peserta yang diuji ulang ada beberapa yang tidak hadir. Nanti tindak lanjutnya bagaimana Mas? Yang tidak hadir ini langsung dianggap nilainya 0 atau bagaimana? Jadi uji ulang ini, kita menguji kompetensi ulang ini, artinya mereka yang hadir ini memang mereka yang memang mau untuk masuk menjadi perangkat desa. Yang tidak hadir itu hak mereka juga. Oh iya. Artinya mereka juga punya hak, kekecewaan, mungkin melampiaskan rasa kekesalan, yaitu monggo. Jadi itu hak asasi mereka untuk tidak ikut ujian. Tapi tetap kita melakukan proses ini bagi mereka yang betul-betul berminat untuk menjadi perangkat desa di kecamatan di Dagung, kecamatan Panean. Iya, artinya prosesnya, tahapannya sudah kita luruskan, sudah benar sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Kalaupun masih ada pro kontra itu wajar, ya. Dan satu lagi, pengisian perangkat itu tidak harus jadi rekan-rekan. Jadi seandainya diuji ini mudah-mudahan ada yang lulus. Ini kan belum selesai. Mudah-mudahan ada yang lulus, tapi ketika tidak ada yang lulus pun nggak ada masalah. Artinya proses ini juga tetap berjalan. Itu rekan-rekan kejadian yang menurut kami di Magetan menjadi sesuatu yang luar biasa. Memang butuh kecepatan dalam penanganan, untuk akselerasi juga untuk bagaimana menata lingkungan masyarakat di tengah pandemi ini dengan tetap menerapkan
protokol kesehatan. Kira-kira itu ya Mas Dani. Ya. Matur nuwun Pak Camat, Pak Danamil, Pak Kapolsek, mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan siapapun nanti yang terpilih itu adalah yang terbaik yang dipilihkan oleh Allah untuk mengabdi di desa. Amin. Itu saja rekan-rekan dari saya. Terima kasih penjenengan mengikuti Dadi Timar. Sampai ketemu dengan konten-konten Dadi Timar selanjutnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.